Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada saat ini kita masih bisa bersama-sama beribadah dalam ibadah online kita. Kita bersyukur karena kasih Tuhan, walaupun dimanapun kita berada saat ini, tetapi kita percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan hadir di tempat ini, dari tempat Bapak Ibu Saudara, dan kita diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita akan memulai ibadah kita. Kita akan satu pujian dengan Apakan Ku Balas. Kita akan pujian ini bersama-sama. Haleluya Yesus. Segala
Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik Tuhan bagi kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu saat ini. Kami menyembah memuji Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau senang dengan puji-pujian penyembahan kami saat ini Tuhan. Berkati kami Tuhan dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saat ini, jika ada yang sakit Tuhan, Kau menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau menyembuhkan, memulihkan Tuhan dengan sempurna Tuhan oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami juga berdoa, jika ada yang berbeban berat Tuhan, mari Tuhan Engkau meringankan beban mereka Tuhan, Kau campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah ibadah kami Tuhan, kami naikkan ke dalam hadirat kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari saat ini kita akan bersuka cita, kita akan nyanyikan satu pujian. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita bersuka cita untuk memuji pujian ini. Haleluya. Bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Oh oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Oh oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Mari kita pujikan pujian waktu Tuhan. Kita akan pujian ini bersama-sama.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari saat ini terberkati dan juga dapat memberkati banyak orang. Baiklah, selamat mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Selamat hari Minggu, sampai bertemu dalam ibadah selanjutnya. Shalom. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana pada hari ini kita semuanya sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, dan sampai tiba saatnya saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ialah firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati setiap kita semuanya yang saat ini menyaksikan ibadah online melalui tayangan media YouTube ini. Tuhan biarlah menjamah setiap kita, setiap pribadi yang menyaksikan ibadah online ini. Biarlah firman Tuhan dan juga pujian penyembahan boleh memberkati setiap kita semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Jika saat ini kami bersama-sama di dalam ibadah online ini, kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Dan saatnya kami saat ini hendak bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau akan menolong setiap kami semuanya. Biarlah setiap pribadi yang menyaksikan tayangan ibadah online melalui tayangan media YouTube ini Tuhan, boleh diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap kami boleh senantiasa mendapatkan berkat melalui firman-Mu, mendapatkan yaitu sebuah peringatan ataupun sebuah hal yang membuat diri kami semakin kuat, semakin setia, semakin dewasa di dalam rohani kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Engkau urapi buat hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biar Roh Kudus Allah bekerja secara luar biasa, sehingga apapun yang Allah hendak sampaikan melalui firman Tuhan yang harus hamba sampaikan, boleh hamba sampaikan oleh karena kehendak Tuhan, boleh karena kehendak manusia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita semuanya tahu situasi keadaan yang masih dilanda pandemi virus corona. Kita masih ibadah dalam bentuk online seperti sekarang ini. Kita beribadah melalui aplikasi ataupun media YouTube yang saat ini kita semuanya saksikan. Tetapi percayalah, biarlah hal ini tidak membatasi untuk diri kita diberkati melalui firman Tuhan. Tidak dibatasi untuk diri kita diberkati melalui pujian. Tidak dibatasi diri kita diberkati melalui penyembahan yang kita lakukan walaupun dalam bentuk online saat ini. Sebab kita tahu semuanya, selama COVID-19 ini masih belum berlalu, ya, di mana jumlah korban yang semakin bertambah setiap harinya, yang terinfeksi, yang meninggal, tetapi juga yang sembuh juga bertambah. Di situ kita harus tetap menjaga jarak, yaitu social distancing, menjalankan protokol kesehatan, ya, menjalankan protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker. Mari kita tetap lakukan hal ini, ya, supaya kita terhindar dari COVID-19. Baik, puji Tuhan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, ya. Saat ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang perubahan karakter, ya. Perubahan karakter. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau berbicara tentang karakter itu adalah berbicara tentang perilaku manusia, ya. Perilaku manusia, tabiat manusia ataupun watak manusia. Dan di dalam kehidupan kita semuanya harus sadari bahwa karakter adalah sesuatu hal yang sifatnya umum. Kenapa bisa disebut umum? Sebab karakter ini sendiri berbicara untuk makhluk hidup yang lainnya. Jadi bukan hanya berbicara untuk manusia. Jadi kalau kita berpikir bahwa karakter itu khusus untuk manusia, itu salah. Karakter itu sesuatu hal yang sifatnya umum. Jadi makhluk hidup yang lain pun bisa ada memiliki karakter. Nah, dan di sini hari ini saya akan berbicara bahwa karakter itu bisa mengalami perubahan, ya. Karakter itu bisa mengalami perubahan.
Jadi kalau kita berpikir bahwa karakter itu sifatnya udah paten, atau paten itu maksudnya sudah nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa lagi dirubah-rubah. Pokoknya begitu aku seperti ini ya seperti ini, ya. Kamu seperti itu ya seperti itu, tidak bisa. Karakter itu adalah sebuah perilaku watak manusia yang bisa mengalami perubahan. Jadi hari ini saya akan berbicara tentang karakter ataupun perubahan karakter. Kalau kita melihat di dalam Kamus Bahasa Indonesia, bahwa karakter itu adalah watak, sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Jadi karakter dalam definisi karakter menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, itu dikatakan bahwa karakter itu adalah watak atau sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian bahwa karakter manusia bisa mengalami perubahan, ya. Karakter manusia bisa mengalami perubahan sebab di dalam diri manusia itu ada sebuah keadaan di mana manusia itu bisa dipengaruhi, ya. Dipengaruhi. Jadi ketika kita ini saat ini ada di dalam hidup kita saat ini, pada posisi karakter seperti apa yang kita miliki saat ini sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki karakter yang seperti apa? Apakah karakter kita itu memberkati orang lain atau tidak? Itu kembali kepada masing-masing kita. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Saat ini saya akan berbicara bahwa perubahan karakter berpengaruh terhadap perubahan perilaku manusia. Perubahan karakter berpengaruh terhadap perubahan perilaku manusia. Jadi perubahan karakter itu mempengaruhi perilaku manusianya. Dan perubahan karakter ini bisa terjadi menjadi karakter kita itu, karakter manusia berubah itu bisa menjadi dua keadaan yang berbeda. Kenapa? Sebab karakter manusia itu bisa berubah menjadi hidup ataupun karakter yang positif, tetapi juga bisa berubah kepada karakter yang negatif. Ya. Jadi kalau berbicara tentang perubahan karakter, itu bisa menjadi karakter kita itu bisa berubah menjadi lebih positif ataupun menjadi baik, tetapi juga bisa karakter kita justru semakin tidak baik. Ya. Bisa semakin hidup benar, tetapi juga bisa hidup semakin berbuat dosa. Itu adalah karakter manusia. Jadi tergantung daripada manusianya sekarang ini ketika dia mengalami perubahan karakter, itu berubah menjadi karakter yang seperti apa. Karakter semakin baik atau justru tidak, itu kembali kepada masing-masing kita. Ya. Karena perubahan karakter ini berbicara tentang hidup kita. Kita mau berubah atau tidak, itu adalah kembali kepada diri kita. Baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya akan berbicara tentang dua hal yang berkaitan, hal-hal yang bisa mempengaruhi perubahan karakter. Jadi dua hal yang bisa mempengaruhi perubahan karakter. Saya akan berbicara dua hal yang bisa mempengaruhi perubahan karakter. Jadi dua hal ini memiliki peran yang luar biasa untuk mengubah karakter manusia itu untuk menjadi seperti apa. Yang pertama, bahwa lingkungan adalah hal yang memiliki kekuatan untuk merubah karakter manusia. Ya. Lingkungan, yang pertama itu adalah lingkungan. Hal yang pertama adalah lingkungan ini adalah sebuah keadaan di mana kita ini berinteraksi secara sosial dengan orang-orang, ya,
dengan relasi teman-teman. Tetapi di situ kita harus tahu bahwa lingkungan memiliki kekuatan untuk merubah karakter kita. Kita akan buka Alkitab di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 11. 1 Korintus pasal 13 ayat 11. Saya akan bacakan. 1 Korintus pasal 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, kita tahu bahwa di dalam kehidupan manusia itu adalah manusia yang bertumbuh. Kita tidak selamanya menjadi anak-anak. Kita tidak selamanya menjadi bayi. Jadi begitu manusia itu dilahirkan ke dunia, dia mengalami sebuah perubahan. Ya, dia mengalami sebuah perubahan, di mana perubahan itu disesuaikan dengan keadaannya. Ya, keadaannya. Ketika kita ataupun manusia di posisi usia kanak-kanak, maka dia berperilaku selayaknya anak-anak, berpikir selayaknya anak-anak. Tetapi ketika manusia itu sudah menjadi dewasa, dia harus berperilaku sebagai seorang dewasa, berbicara sebagai seorang dewasa. Jadi di sini, di mana kalau kita berbicara tentang karakter manusia, itu dipengaruhi oleh lingkungan, oleh keadaan di sekitarnya. Ya. Ketika kanak-kanak berubah menjadi, ketika anak-anak bertumbuh menjadi orang, menjadi remaja, bertumbuh lagi menjadi dewasa, pemuda, parubaya, menjadi tua. Tetapi semua di masa-masa itu, dia akan menampilkan perilaku-perilaku selayaknya ataupun sesuai dengan tingkatan keberadaan usianya pada masanya. Tetapi seringkali kita melihat bahwa tidak sedikit orang-orang yang sudah tua, sudah dewasa, tetapi perilakunya masih kayak kanak-kanak. Kenapa? Karena dirinya yang tidak mau mengubah hidupnya. Tetapi ada anak-anak yang mungkin usianya seharusnya masih anak-anak yang masih umurnya masih usia belia, tetapi mereka sudah memiliki perilaku yang dewasa. Ya. Jadi kadang umur manusia tidak bisa menjadi jaminan bahwa orang itu bisa menunjukkan perilaku antara dewasa dan kanak-kanaknya, karena tidak sedikit yang anak-anak berperilaku dewasa, yang dewasa kelakuannya kayak anak-anak. Itu terjadi dan nggak bisa dipungkiri, fakta membuktikan. Nah, hari ini bahwa berbicara tentang perubahan karakter, lingkungan di mana kita tinggal ini memiliki kekuatan untuk merubah karakter kita. Ya. Memiliki kekuatan untuk merubah karakter kita. Jadi makanya firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi buat kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang memiliki kedewasaan rohani, memiliki iman yang luar biasa, jangan engkau berpikir bahwa keadaanmu masa sekarang ini akan bisa tetap stabil seperti itu. Jika engkau di dalam lingkunganmu sendiri, engkau terlalu mengikuti perubahan ataupun gaya hidup lingkungan di mana kita berada. Ya. Ada anak-anak ataupun ada orang yang awalnya begitu baik, orang yang begitu takut akan Tuhan, orang yang begitu suka datang ke gereja, beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi ketika dia bergaul ataupun memilih teman di dalam pergaulannya salah, maka bisa jadi orang yang dulu rajin ke gereja menjadi malas ke gereja. Orang yang dulu begitu tekun untuk berdoa menjadi malas berdoa. Kenapa? Karena dia dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia tinggal. Ya, lingkungan di mana dia tinggal. Makanya hati-hati ketika kita masuk di dalam sebuah lingkungan. Lingkungan itu bisa berbicara tentang teman di dalam ataupun sepergaulan kita. Ya, teman sepergaulan kita ataupun tempat di mana kita tinggal.
ketika kita tinggal di komunitas orang-orang yang salah, orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak benar, kalau kita tidak memiliki komitmen, kalau kita tidak memiliki yaitu keteguhan hati, ya, keteguhan hati, maka kita sangat mudah untuk ikut terlibat dengan perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi karakter manusia yang awalnya baik bisa berubah menjadi buruk oleh karena lingkungan. Tetapi begitu juga orang yang tinggal di lingkungan orang-orang yang baik, lingkungan orang-orang yang takut akan Tuhan, lingkungan orang-orang yang suka beribadah, suka berdoa, maka bisa mengubah orang yang dulu malas berdoa, malas beribadah menjadi suka beribadah, menjadi suka berdoa. Kenapa? Lingkungannya. Tergantung lingkungan kita tinggal itu mempengaruhi kita seperti apa. Sebab hari ini banyak orang berpikir bahwa tenang aja, ya, tenang saja, saya mah nggak bakalan berubah deh. Mau gunung sampai runtuh ataupun apalah, mau situasi bagaimana, pokoknya saya nggak akan berubah, nggak akan mengalami berubah. Pokoknya aku tetap percaya Tuhan Yesus Kristus, aku tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu kan sekarang. Berbicara masa dan situasi, kadang itu akan mengalami perubahan yang luar biasa. Sehingga seringkali manusia yang awalnya bisa berkata, aku sekali Yesus tetap Yesus, itu bisa mengalami perubahan oleh karena situasi yang berbeda. Ketika engkau berbicara tentang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus selamanya, pada saat itu engkau dalam keadaan hidup yang tenang, hidup yang tidak ada penderitaan, hidup yang tidak ada tekanan, maka engkau bisa bilang bahwa aku akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Tetapi ketika memasuki situasi yang berbeda, di mana keadaan kita mungkin dari sisi ekonomi kita, dari sisi keluarga kita yang sudah sangat jauh berbeda dari di mana kita pernah mengatakan untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya, maka disitulah letak bagaimana apakah engkau bertahan atau tidak dengan perkataan kita. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, lingkungan di mana engkau tinggal, ya, lingkungan di mana kita tinggal itu memiliki yaitu kekuatan untuk merubah karakter kita. Ketika bicara karakter tadi saya bilang bahwa karakter itu sifatnya adalah umum, tidak hanya untuk manusia, tetapi karakter juga berbicara untuk makhluk hidup lainnya. Coba kita lihat. Mungkin bagi kita semuanya yang di rumah memelihara anjing, ya, memelihara anjing. Banyak anjing itu pada awalnya yaitu dia buas, garang, ya, buas, garang. Mungkin orang pun mau digigit. Tetapi bagaimana ketika majikannya, orang yang memelihara binatang itu dengan telaten mendidik ini binatang atau mendidik anjingnya, maka anjing ini akan menjadi penurut, ya, menjadi penurut. Bahkan ketika disuruh-suruh pun anjing ini akan bisa mampu untuk melakukan dan menolong tuannya. Seringkali kalau kita melihat, ya, mungkin untuk di luar negeri kita bisa melihat bagaimana anjing-anjing begitu pandai sekali ataupun dididik secara luar biasa, bisa memproteksi majikannya, melindungi majikannya, ya, melindungi harta majikannya, bahkan kadang bisa melindungi anak-anaknya, ya. Kita bisa lihat anjing-anjing ini dididik dengan luar biasa sekali, sehingga anjing-anjing yang buas ini pun menjadi jinak. Anjing-anjing yang garang ini pun menjadi jinak. Oleh karena apa? Dididik sehingga mengalami perubahan. Begitu juga ketika berbicara manusia. Ketika manusia itu pada posisi karakternya tidak baik, karakternya itu buruk, karakternya itu tidak mencerminkan firman Tuhan, dan di situ dia ada di lingkungan yang tepat, lingkungan yang takut akan Tuhan, lingkungan orang-orang yang memuliakan nama Tuhan, maka bisa jadi karakter orang itu yang dulu dikenal sebagai preman, dikenal sebagai penjahat, tetapi oleh karena lingkungan di mana dia tinggal ada lingkungan orang-orang yang memuliakan Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan,
maka bisa mengubah yang penjahat menjadi orang benar, orang baik, orang yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Lingkungan itu berpengaruh besar untuk mempengaruhi karakter kita mau berubah seperti apa. Ingat firman Tuhan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau lingkunganmu itu adalah orang-orang yang berperilaku buruk, tidak baik, teman sekerja, rekan-rekanmu, ya, teman satu gengmu, kalau dia tidak baik dan perilakunya buruk, maka hindari itu. Sebab lambat laun kalau engkau ikut, ya, engkau ikut dan bertahan di dalamnya, bisa-bisa engkau yang justru ikut terjerumus. Jadi hari ini yang pertama, bahwa perubahan karakter ataupun hal yang bisa merubah karakter kita adalah lingkungan kita. Yang kedua, hal yang bisa merubah karakter kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, Alkitab yang kita miliki itu memiliki kekuatan untuk merubah perilaku kita ataupun karakter kita. Kita akan baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sekali lagi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat ini berbicara dengan tegas dan jelas bahwa firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubah manusia, berkuasa untuk mengubah karakter manusia. Jadi kalau firman Tuhan berkuasa atau memiliki kekuatan untuk merubah karakter manusia, yang menjadi pertanyaan, karakter kita hari ini, perilaku kita hari ini, sudahkah mencerminkan firman Tuhan atau belum? Jika belum, maka bacalah firman Tuhan supaya kita bisa diubahkan, yaitu perilaku kita ataupun karakter kita menjadi karakter ataupun perilaku yang berpadanan dengan firman Tuhan. Jadi bagi kita semuanya, kita harus menyadari di dalam diri kita hari ini, kita ini sebenarnya karakter kita itu baik atau tidak. Hari ini kita harus bertanya pada diri kita, karakter kita itu sesungguhnya baik atau tidak? Perilaku kita itu baik atau tidak? Kalau perilaku dan karakter kita tidak baik, firman Tuhan hari ini berbicara bahwa firman Tuhan, firman Allah, ya, yang diilhamkan Allah ini, firman yang diilhamkan Allah ini berkuasa untuk mendidik orang, ya, berkuasa untuk mendidik orang, berkuasa untuk yaitu mengajar. Jadi firman Tuhan ini berkuasa untuk mendidik, untuk mengajar, dan juga untuk menyatakan kesalahan. Orang bisa mengenali kesalahan oleh karena apa? Karena ada firman Tuhan. Orang bisa menyadari kesalahan dan dosanya oleh karena apa? Oleh karena ada hukum Taurat. Jadi kalau kita melihat dari sisi hukum Taurat, kita bisa melihat yang kita lakukan itu dosa atau tidak. Itu diawali dari mana? Dari hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat tertera dengan jelas 10 firman Tuhan. Ya. Ada jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini milik samamu, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi ketika kita membaca Taurat itu, 10 hukum Taurat itu, kita jadi tahu bahwa apa yang kita lakukan itu dosa atau tidak. Coba kalau seandainya tidak ada hukum Taurat, ya, tidak ada hukum Taurat, ketika kita melakukan pembunuhan, tidak ada ayat yang mereferensikan bahwa itu adalah perbuatan dosa. Ketika kita mengingini milik sesamanya, tidak ada ayat yang mereferensikan bahwa itu dosa. Akhirnya apa? Kita
melakukan itu pun tidak merasa berdosa. Kenapa? Karena tidak ada ayatnya, tidak ada firmannya. Tetapi oleh karena ada hukum Taurat inilah manusia jadi tahu apa yang dilakukan itu termasuk perbuatan dosa atau tidak. Hari ini berbicara tentang karakter kita. Masing-masing manusia memiliki karakternya. Ya. Manusia memiliki wataknya. Ada yang wataknya bengis, ada yang wataknya garang, ada yang wataknya suka marah, ya, emosi. Ya. Tetapi ada juga orang yang karakternya itu penyabar, penyayang. Ya. Jadi masing-masing orang itu punya karakternya. Tetapi yang harus menjadi awasan adalah karakter kita pada saat ini itu seperti apa. Apakah karakter kita itu mencerminkan karakter yang sesuai dengan firman Tuhan, ataupun karakter kita justru bertolak belakang dari firman Tuhan. Oleh karena karakter kita yang tidak baik, orang ngomongin kita. Oleh karena karakter kita yang buruk, orang menjadi apa? Tersandung oleh karena kehidupan kita, kata-kata kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Karakter kita harusnya tahu. Tetapi seringkali orang justru tahu, yang lebih tahu karakter kita. Justru orang lain lebih tahu karakter kita. Kita merasa, enggak kok, aku mah orangnya kayak gini. Bahkan banyak orang itu selalu punya alasan begini, aku mah orangnya seperti ini, mau gimana lagi? Kalau orang udah kayak gitu, itu membuktikan bahwa dia merasa bahwa dirinya itu ya sudah paten kayak gitu. Gak berubah, gak bisa berubah, gak ngapa-ngapain pokoknya. Intinya kan aku kan seperti ini, ya udah seperti ini. Mau apa lagi? Mau digimanain lagi? Gak tahu itu cara pandang yang bodoh atau baik sih. Banyak orang kadang bicara seperti itu. Ketika dia bilang, aku kan sudah seperti ini. Aku ini seperti ini, mau diapain lagi? Ya seperti ini. Tetapi berbicara tentang karakter, kalau engkau seperti ini itu baik, pertahankan. Tetapi ketika engkau bilang, aku ini seperti ini, mau digimanain lagi, sementara orang melihat yang seperti ini yang Anda maksud itu adalah hal yang tidak baik, hal yang tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya dirubah itu. Ya. Dirubah itu. Jadi jangan bilang, aku kan seperti ini udah nggak bisa dirubah lagi. Siapa bilang? Itu cuman alibi karena kita tidak mau berubah aja. Ya. Itu cuman pembelaan diri karena kita tidak mau berubah saja. Jadi bilangnya, aku kan seperti ini, jadi sudah nggak bisa dirubah, nggak bisa diapa-apain lagi. Bohong. Bohong. Tetapi ketika engkau berbicara seperti itu, tetapi engkau adalah orang yang memuliakan Tuhan, orang yang kehidupanmu memberkati orang, ya, kehidupanmu yang mencerminkan hal-hal yang positif, nggak apa-apa, aku seperti ini tuh bagus, pertahankan itu, kalau perlu tingkatkan. Tetapi ini aku seperti ini, tetapi itu sesuatu hal yang buruk, hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya berubah. Tidak ada istilahnya katanya karakter manusia aku yang seperti ini sudah nggak bisa. Tidak bisa. Karakter kita bisa berubah. Bisa berubah menjadi baik, bisa berubah menjadi buruk. Itulah karakter manusia. Jadi kalau ada orang bilang aku seperti ini, itu cuman alibi saja. Itu cuman pembelaan saja karena dia tidak mau berubah. Jadi karakter manusia itu bisa berubah menjadi baik, tetapi bisa juga menjadi buruk. Banyak orang yang dulunya cinta Tuhan, sekarang meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang dulu begitu luar biasa di dalam melayani Tuhan, sekarang undur daripada Tuhan. Banyak orang yang dulu begitu luar biasa menjadi orang yang penyabar, tetapi hari ini menjadi seorang yang temperamental, yang suka marah dan lain sebagainya. Itu manusia bisa mengalami perubahan seperti itu. Makanya masa dan situasi akan bisa mengubah manusia. Jadi jangan pernah selalu bilang bahwa engkau selalu tanpa berserah pada Tuhan, tanpa mengandalkan Tuhan. Engkau selalu bilang, tenang, aku pokoknya tidak akan berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, aku pun tidak akan berubah. Itu adalah di masa engkau dalam keadaan baik. Di masa engkau dalam keadaan situasinya memang mendukung engkau berbicara seperti itu. Tetapi ketika situasi berbeda, keadaan berbeda, bisakah engkau tetap berkata seperti itu?
Jadi jangan kita ini berkata seperti itu tanpa menjadikan Tuhan landasan untuk kita berbicara. Tetapi ketika engkau menjadikan landasan situasinya, engkau berkata seperti itu, oke, sekarang bicara seperti itu karena memang situasinya masih seperti, ataupun engkau bisa menunjukkan bahwa engkau bisa Tuhan Yesus selamanya. Aku adalah orang-orang yang selalu baik, aku adalah orang-orang sabar, karena memang situasinya seperti itu. Tetapi ketika engkau diperhadapkan kepada masa-masa yang berbeda, bisa enggak membuktikan apa yang kita katakan? Jadi, kita bisa lihat orang-orang yang dulu begitu luar biasa di dalam Tuhan. Pendeta-pendeta ataupun hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dalam Tuhan. Tetapi kadang di masa-masa akhirnya justru meninggalkan Tuhan. Tidak percaya lagi pada Tuhan Yesus Kristus. Dulu pelayanannya memberkati orang. Tetapi di masa-masa akhirnya dia justru semakin meninggalkan Tuhan Yesus. Itu banyak sekali kita temukan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita semuanya tahu bahwa berbicara tentang karakter itu adalah sifatnya umum. Karakter itu sifatnya umum. Jadi bisa untuk manusia, tetapi juga bisa untuk makhluk hidup yang lainnya. Yang jelas karakter kita hari ini itu sebenarnya seperti apa? Apakah karakter kita hari ini adalah karakter yang mencerminkan yaitu firman Tuhan atau tidak? Mencerminkan kemuliaan Tuhan atau tidak? Ataukah justru karakter kita justru mencerminkan yaitu perilaku iblis, perilaku setan, perilaku yang penuh dengan kebengisan, kegarangan, amarah? Engkau harus tahu karaktermu sekarang seperti apa. Makanya itu ada satu ayat di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan, satu ayat firman Tuhan hari ini, yaitu di dalam 2 Korintus 3 ayat 18, dikatakan demikian. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ini loh, karakter kita itu harus mengalami perubahan, bukan justru menampakkan, memunculkan perilaku setan ataupun iblis, tetapi karakter kita harus berubah semakin menampakkan, memunculkan kemuliaan Tuhan. Itulah perubahan karakter yang tepat dan benar. Tetapi kalau karakter kita berubah menjadi garang, berubah menjadi pemarah, berubah menjadi orang yang suka menjelekkan orang lain, itu berarti karakter kita mengalami masalah. Tetapi ketika karakter kita mencerminkan firman Tuhan, karakter kita mencerminkan firman Tuhan, karakter kita mencerminkan kemuliaan Tuhan, sehingga orang lain itu dipermuliakan oleh karena karakter kita. Itulah perubahan karakter yang tepat. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati setiap kita semuanya. Biarlah kalau hari ini engkau mengambil keputusan, punya komitmen untuk berubah karaktermu, berubah perilakumu, berubahlah menuju perilaku yang berpadanan dengan firman Tuhan. Berubahlah perilakumu mengarah kepada perilaku yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui perilaku kita. Nama Tuhan dipermuliakan melalui karakter kita, perkataan kita, tingkah laku kita. Sehingga orang-orang merasa diberkati. Sehingga orang-orang bisa dimenangkan oleh karena melihat perilaku kita yang mencerminkan firman Tuhan. Baik, puji Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan bersama-sama mengakhiri buat ibadah online kita. Untuk mengakhiri ibadah online kita, dan biarlah firman Tuhan saat ini boleh memberkati kita semuanya, dan berbahagialah bagi kita semua yang saat ini menyaksikan, mendengarkan, menonton video ini ataupun ibadah online melalui tayangan YouTube ini. Biarlah kita semuanya diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini.
dan mari kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami bersyukur kepadamu, sebab saat ini kami bersama-sama boleh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, melalui ibadah online kami hari ini Tuhan. Kami beribadah melalui tayangan yaitu media YouTube ini Tuhan. Kami bersama-sama tetap memuliakan Tuhan. Engkau tahu Tuhan situasi keadaan dunia dan bangsa Indonesia yang masih dilanda wabah corona ini Tuhan. Tuhan, kami percaya walaupun ibadah kami saat ini sifatnya online, tetapi biarlah banyak orang yang diberkati melalui pujian, melalui firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini berbicara tentang perubahan karakter. Kami tahu Tuhan di dalam diri manusia ini memiliki karakter yang berpotensi untuk berubah menjadi baik, tetapi juga berpotensi untuk berubah menjadi buruk. Tetapi biarlah hari ini Tuhan, setelah kami mendengarkan firman Tuhan, kami tahu langkah-langkah yang harus kami lakukan untuk merubah karakter kami. Kami tahu Tuhan, lingkungan di mana kami tinggal juga berpengaruh besar untuk merubah karakter kami. Firman Tuhan yang saat ini kami baca, yang kami pelajari, yang kami dengar juga berpengaruh besar untuk merubah karakter kami. Tetapi biarlah perubahan karakter di dalam kehidupan kami adalah perubahan yang berubah menuju yaitu karakter yang mempermuliakan nama Tuhan. Karakter yang berpadanan dengan firman Tuhan. Karakter yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga Tuhan, kami bisa seperti ataupun mengarah menjadi serupa dengan Engkau. Mengarah menjadi serupa dengan gambaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Saat ini Tuhan, Engkau menolong bagi setiap saudara-saudara seiman kami. Orang-orang yang saat ini mengalami perubahan, tetapi justru semakin menjauh daripada Tuhan. Semakin meninggalkan Tuhan. Orang yang dulu setia kepada Tuhan. Orang yang dulu begitu cinta Tuhan, tetapi sekarang mulai menjauhkan diri dari Tuhan. Menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamahan Allah terjadi, menjamah setiap pribadi lepas pribadi, sehingga mereka diubahkan. Mereka kembali lagi menuju kepada karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Karakter yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah ini juga kami tetap berdoa dan bergumul untuk bangsa Indonesia dan dunia. Dengan adanya wabah corona yang sampai saat masih terjadi, kami berdoa dan kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah wabah corona ini cepat berlalu dari bangsa Indonesia dan dunia. Jamaah yang saat ini sakit Tuhan, yang terkena virus corona, Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga memberikan penghiburan bagi setiap keluarga yang ditinggalkan oleh karena orang-orang yang meninggal oleh karena COVID-19. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh penghiburan Allah turun ke atasnya. Dan kami juga berdoa Tuhan buat setiap orang-orang yang saat ini sudah sembuh dari penyakit COVID-19 Tuhan. Engkau akan semakin sempurnakan kesembuhannya, pemulihannya Tuhan. Dan Engkau akan hindarkan dari COVID-19 dan juga penyakit-penyakit yang lainnya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami menyerahkan seluruhnya Tuhan buat perekonomian bangsa Indonesia juga. Biarlah Tuhan bangsa kami tidak terpuruk ekonominya oleh karena wabah COVID-19 ini. Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami, Pak Joko Widodo, Kiai Haji Maruf Amin. Engkau jamah, biarlah Tuhan orang-orang ini boleh memimpin bangsa Indonesia dengan baik, dengan visi dan misi yang baik, membawa bangsa Indonesia yang semakin maju. Berikan hikmat marifat turun kepada mereka Tuhan. Bahkan untuk setiap orang yang duduk di dalam parlemen pemerintahan sampai instansi terendah seperti rukun tetangga Tuhan, Engkau akan jamah. Biarlah mereka orang-orang yang tepat untuk memimpin di mana mereka saat ini sedang memimpin Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mengakhiri buat ibadah online kami. Biarlah Tuhan Engkau akan pertemukan kami kembali dalam ibadah online yang akan datang. Kita akan mengangkat tangan kita. Kasih karunia damai sejahtera daripada Allah Bapa, keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai hidup kita dari saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua. Kita yang percaya katakan amin. Baik, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah ibadah online kita hari ini, dan berkaitan dengan ibadah online selanjutnya nanti bisa langsung kunjungi saja link channel YouTube GSJ Anafiri. Jadi silahkan kunjungi channel YouTube GSJ Anafiri, maka di situ kita akan bersama-sama ibadah secara online melalui media YouTube ini. Jadi selama COVID-19 masih
terjadi, ya, masih terjadi, wabah ini belum berakhir, kita masih tetap melakukan ibadah secara online. Hal ini untuk membantu pemerintah, membantu bangsa Indonesia memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jadi biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan sampai ketemu di ibadah online yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.